Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok F dengan studi kasus Politeknik dengan modul manajemen aset. Di sini kami beranggotakan yang pertama Karisma Aprilia dengan NBI 1462203 kali 60. Kemudian saya sendiri Langba 2 dengan NIM 1462203 kali 70. Selanjutnya Zakadillah Rian Aurela dengan NBI 146220079. Kemudian Muhammad Isam Turutjaya dengan NPI 146220080. Dan yang terakhir Tegar Eka Saputra dengan NIM 146220086. Untuk tim pengembangan perangkat lunak, di sini Karisma Aprilia sebagai project manager bertanggung jawab untuk koordinasi dan controlling. Kemudian saya sendiri Ilham Hebadua sebagai Scrum Master, sebagai checking dan supporting. Kemudian Zakadillah sebagai developer bertugas menyelesaikan problem. Kemudian Muhammad Ihsan Nurjaya sebagai risk assessor, yaitu control environment dan memonitoring. Dan yang terakhir Tegar Eka Saputra sebagai tester yang bertujuan untuk testing. Di sini saya akan meneruskan dari Mas Ilham Hilbatullah untuk pendahuluan latar belakang. Politeknik ABC secara keseluruhan membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen aset. Lalu untuk rumusan masalahnya seperti ini. Batasan masalah pada proyek di sini kami fokus pada modul sistem informasi yang terintegrasi, melakukan penerapan modul di Politeknik, resiko dan kendala, pengembangan dan pemeliharaan, serta fitur-fitur penting dalam modul. Proyek ini tidak membahas detail teknis implementasi, dampak keuangan penerapan, aspek hukum dan peraturan. Untuk spesifikasi teknologi, ada klien di dalamnya ada arsitektur sistem, di dalamnya ada client server arsitektur, cloud based or on premise, modular design. Lalu ada platform dan teknologi pengembangan. Untuk yang back end, bahasa pemrogramannya menggunakan Python, Java atau Node.js. Untuk framework menggunakan Django, Spring Boot atau Express.js. Untuk database-nya PostgreSQL, MySQL atau Oracle. API-nya RESTful API untuk integrasi dengan sistem lain. Untuk front end, bahasa pemrograman menggunakan HTML, CSS, JavaScript, framework React.js, Angular atau Vue.js. UI atau UX desainnya menggunakan prinsip desain responsif. Untuk middleware ada messaging queue, lalu service bus. Untuk fitur utama pendataan dan pelacakan aset, ada pencatatan detail aset, pelacakan lokasi aset, serta dashboard visualisasi aset. Untuk penilaian nilai aset, ada modul penilaian aset dengan metode penyusutan, lalu laporan nilai aset. Lalu ada perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan. Sini ada jadwal pemeliharaan, modul permintaan pengadaan, laporan aset, laporan harus komprehensif tentang status, lalu ada laporan keuangan terkait aset. Untuk keamanan menggunakan autentikasi multifaktor, lalu ada enkripsi data. Untuk integrasi dan interoperabilitas, integrasi sistem dengan sistem lain, di sini ada sistem keuangan, sistem HR, lalu ada sistem pendidikan. Untuk interoperabilitas menggunakan standar API, lalu menggunakan protokol komunikasi yang aman, contohnya HTTPS. Untuk pengelolaan datanya, di sini ada pencadangan data reguler dan solusi pemulihan, rencana ketersediaan tinggi atau HA, lalu di pemeliharaan dan dukungan. Pemeliharaan adanya pembaruan perangkat, lalu yang kedua ada program pelatihan. Untuk dukungan sistem helpdesk, menggunakan sistem helpdesk untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalahnya. Lalu yang kedua ada dokumentasi dan panduan.
Untuk performa dan skalabilitas, performa di sini ada penyiimbangan beban atau load balancing. Yang kedua ada optimalisasi query database. Untuk skalabilitasnya ada skalabilitas horizontal dan vertikal. Lalu yang kedua ada arsitektur microservice. Lalu yang keberlanjutan dan pengembangan lanjutan. Untuk keberlanjutan di sini ada infrastruktur server yang hemat. Lalu yang kedua ada penggunaan praktik IT hijau. Lalu ada pengembangan lanjutan. Di sini ada roadmap untuk perbaikan dan berkelanjutan. Lalu ada menerima masukan dari komunitas. Untuk desain dan implementasi jaringan, di sini gambar denanya ada parkiran, ada gedung serbaguna, berbus, musola, famdes, gedung kuliah, ruang dosen, TU, laboratorium, koperasi, dan kantin. Untuk implementasi jaringannya di sini akses pointnya ada 8. Untuk komputernya ada 8, servernya 1 di laboratorium komputer. Untuk akses pointnya berada di laboratorium, TU, gedung kuliah 4, ruang dosen 1, koperasi 1, kantin 1, frondes 1. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Zakat. Saya Ilham Baduo, bab 2 kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama 2.1 kebutuhan fungsional. Yang pertama mendapatkan aset baru yang dilakukan oleh manajer aset prioritas tinggi. Kemudian mengidentifikasi resiko aset, aktornya tim manajemen kualitas dengan prioritas tinggi. Selanjutnya, memperbarui informasi aset dilakukan oleh manajer aset prioritas tinggi. Yang keempat, menghapus aset dari daftar, aktornya manajer aset prioritas juga tinggi. Yang kelima, melacak keberadaan aset, aktornya adalah sistem prioritas sedang. Dan yang terakhir, mencetak laporan aset dilakukan oleh tim operasional prioritas sedang. 2.2 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan keandalan atau reliability. Yang pertama sistem harus tersedia 24 jam seminggu. Kemudian sistem harus dapat beroperasi tanpa kegagalan selama periode waktu yang wajar. Sistem harus dapat cepat pulih. Kemudian kebutuhan ketersediaan atau availability, sistem harus dapat diakses oleh pengguna yang sah. Sistem harus dapat membatasi akses ke data, dan semua aktivitas pengguna dalam sistem harus dapat dilacak. Kebutuhan keamanan, data aset harus dilindungi dari akses yang tidak sah, data aset harus akurat, pengguna harus dapat diidentifikasi. Selanjutnya, kebutuhan pemeliharaan atau maintainability. Sistem harus mudah dimodifikasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Sistem harus mudah diuji. Sistem harus memiliki dokumentasi yang lengkap. Selanjutnya, kebutuhan performance atau kinerja. Sistem harus responsif. Kemudian sistem harus dapat diukur untuk mengakomodasi peningkatan jumlah pengguna dan data. Dan yang terakhir, sistem harus dapat menangani volume data dan transaksi yang besar. Untuk atribut kualitas perangkat lunak, di sini ada ketepatan atau correctness, ketersediaan dengan prioritas tinggi, kemudian fleksibilitas, prioritasnya sedang, kemampuan beradaptasi, prioritasnya juga sedang, kemudian interoperabilitas sedang juga prioritasnya. Selanjutnya pemeliharaan dengan prioritas sedang. Yang ketujuh portabilitas dengan prioritas rendah. Yang kedelapan kegunaan dengan prioritas tinggi. Kesembilan kemudahan diuji prioritas sedang. Dan yang terakhir ke-10 reusability atau dapat digunakan kembali dengan prioritas rendah. Nama saya Muhammad Hisyam Tercahyo, NBI 80. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari bab 2 oleh Mas Ilham Batullah. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 model analisis. Untuk subbabnya yang pertama, business process modeling scene. Di sini dimulai dari pengguna mendaftarkan aset baru, kemudian mengirim data aset dan dapat diterima. Kemudian jika menghapus aset bisa langsung selesai. Jika diperbarui akan bisa dilacak, kemudian dilaporan, kemudian selesai.
Yang subbab berikutnya ada use case diagram. Di sini pegawai bisa mendaftarkan aset baru, kemudian mengidentifikasi resiko, dan dapat melacak keberadaan aset. Kemudian admin bisa mengidentifikasi juga risiko aset, bisa memperbarui, menghapus, dan melacak. Kemudian admin bisa mencetak laporan aset untuk ditujukan ke kepala teknik. Yang selanjutnya, subbab ketiga ada kelas diagram. Di sini pegawai terdapat ID, nama, nomor telepon, fungsinya untuk mendaftarkan aset, melacak keberadaan aset. Selanjutnya ada admin. Di sini admin mempunyai ID, nama, dan nomor telepon. Bisa untuk mengidentifikasi aset, memperbarui resiko aset, menghapus aset dan daftar, dan melacak keberadaan aset. Yang ketiga, kepala teknik mempunyai ID kepala teknik, nama, dan nomor telepon. Bisa menerima laporan aset dan menetapkan kebijakan dan prosedur umum untuk pengelolaan aset. Selanjutnya ada information flow diagram. Di sini pegawai menyimpan daftar aset dan melacak untuk disimpan di sistem manajemen aset. Kemudian admin bisa menghapus, memperbarui, dan melacak pada sistem, dan sistem bisa mengembalikan identifikasi risiko aset ke admin. Kemudian kepala teknik bisa menerima laporan dari sistem, kemudian bisa membuat kebijakan pengolahan aset. Yang selanjutnya ada CDM. Pengguna di sini bisa many to many ke aset, kemudian aset many to many ke kepala teknik, aset many to many ke admin, dan terakhir admin bantu many ke kepala teknik. Dan di sini adalah PDM-nya. Nama saya Tegar Eka Saputra dengan NPI yang berakhiran 086. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Pada bab 4 terdapat proyek perangkat lunak. Di sini ada beberapa subbab. Subbab yang pertama itu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Pada WBS manajemen aset itu terdapat inisiasi proyek. Nah, inisiasi proyek di dalamnya itu ada menetapkan tujuan dan ruang lingkup proyek, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan tim proyek, mengembangkan rencana proyek. Selanjutnya ada perencanaan manajemen aset. Di dalam perencanaan manajemen aset terdapat melakukan inventarisasi aset. Yang kedua, menilai kondisi aset, menentukan strategi manajemen aset, mengembangkan rencana pemeliharaan dan penggantian aset, dan yang terakhir menyusun anggaran manajemen aset. Selanjutnya ada implementasi manajemen aset. Yang pertama ada membangun sistem manajemen aset, selanjutnya melaksanakan rencana pemeliharaan dan penggantian aset, memantau kinerja aset, dan yang terakhir melakukan pelaporan dan analisis data. Dan untuk yang terakhir itu ada penutupan proyek. Yang pertama melakukan evaluasi proyek, yang kedua mendokumentasikan pelajaran yang dipelajari, yang ketiga menyerahkan aset kepada pemiliknya, dan yang terakhir membangun rencana hubungan bisnis. Nah, setelah itu ada subbab yang kedua, ada gancaknya. Jadi untuk kelompok 1 ada manajemen asrama, kelompok 2 modul manajemen aset, kelompok 3 sistem informasi manajemen, dan kelompok 4 penjadwalan kuliah. Nah, selanjutnya pada subbab 4.3 itu terdapat mockup high fidelity. Sini untuk membuatnya kita menggunakan software Figma. Jadi untuk halaman pertama ada halaman login. Jadi pengguna login lalu masuk ke halaman home-nya aset manajemen. Jadi ini menampilkan semua aset yang ada. Selanjutnya bisa dipilih untuk yang recent, yang baru dilihat, dan yang favorit. Lalu setelah itu pengguna juga bisa ke dashboard manajemen untuk melihat analisis manajemen dan maintenance manajemen. Jadi di dalam analisis manajemen terdapat aset, private, aset in transit, sama ada dispose. Nah, dan untuk yang maintenance manajemen itu ya isinya meliputi manajemen aset. Dan selanjutnya itu ada list manajemen asetnya.
Jadi semua manajemen asetnya itu masuk ke dalam list. Terus bisa menambah aset baru. Setelah menambah, kita juga bisa melihat laporan aset, juga bisa di print PDF. Mungkin segitu saja, bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Saya Karisma Aprilia dengan NIM 146000060. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Tegar Eka Saputra. Bab 5. Pengujian perangkat lunak 5.1. Verifikasi. Kode kebutuhan KF00. Skenario pengujian. Login ke perangkat lunak tanpa kendala. Hasil pengujian diterima. Kode kebutuhan KF001. Mendaftarkan aset baru. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. Kode kebutuhan KF02 mengidentifikasi resiko aset. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. KF03 skenario pengujian memperbarui informasi aset. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. KF04 skenario pengujian menghapus aset dari daftar. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. KF05 skenario pengujian melacak keberadaan aset. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. KF06 skenario pengujian mencetak laporan aset. Tanpa kendala, hasil pengujian diterima. Lalu 5.1 validasi. Skenario pengujian mengosongkan semua isian data login, lalu memilih tombol masuk. Hasil pengujian diterima atau ditolak. 2. Mengisi sebagian isian data login, lalu memilih tombol masuk. Hasil pengujian diperbaiki. 3. Mengisi sebagian isian data login, lalu memilih tombol masuk. Hasil pengujian diperbaiki. 4. Mengisi seluruh isian data login lalu memilih tombol masuk. Hasil pengujian diperbaiki atau ditolak. 5. Mengisi seluruh isian data login dengan isian baru yang tidak tertaut lalu memilih tombol masuk. Hasil pengujian diterima atau ditolak. Mengelola data stasiun. 1. Memilih tombol tambah data. Hasil pengujian diperbaiki atau ditolak. Memasukkan data baru dengan mengisi semua file yang ada lalu memilih tombol simpan. Hasil pengujian diterima. 3. Memilih salah satu data pada tabel lalu memilih tombol edit aset. Hasil pengujian diterima. Anggap saja software sudah jadi dan dilakukan pengujian. Terima kasih.